Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Bikin camilan enak guys, ada yang suka nggak nih? Masya Allah, yang ini coklatnya lumer banget. Bikinnya itu juga mudah karena tanpa di oven dan cukup diaduk-aduk ya. Pastinya sangat cocok untuk suguhan di rumah ataupun untuk ide usaha. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, di dalam wadah masukkan 65 ml santan kental instan. Atau untuk hasil yang lebih nendang, kita bisa menggunakan 2 sachet sekaligus ya. Kemudian tambahkan air hingga volume totalnya itu jadi 275 ml. Aduk rata. Sisihkan. Selanjutnya di dalam baskom masukkan 1 butir telur. Lalu 135 gram atau sekitar 9 sendok makan gula pasir. Sesuai selera. Aduk sebentar hingga pucat. Berikutnya tambahkan 1/8 sendok teh garam halus. Kemudian larutan santan tadi, 100 ml minyak sayur, dan 3 gram atau sekitar 1 sendok teh ragi instan yang kerjanya itu cepat dan kuat. Dan saya menggunakan merek ini guys. Oke, masukkan dan aduk kembali hingga rata. Selanjutnya, agar teksturnya itu lebih lembut, tambahkan juga 15 gram atau sekitar 1 sendok makan tepung maizena, 235 gram atau sekitar 15,5 sendok makan tepung terigu protein sedang, dan saya menggunakan tepung segitiga biru ya. Aduk rata hingga adonan lembut dan tidak bergerindil. Setelah itu tutup dan diamkan sekitar 40 menit atau hingga adonannya itu agak mengembang. 40 menit kemudian, nah ini dia guys hasilnya. Selanjutnya ambil sekitar 3 sendok makan adonan dan tempatkan ke dalam mangkok ke-1 seperti ini. Yang ini nantinya itu akan dibiarkan berwarna putih dan digunakan untuk adonan motif. Lalu ambil kembali 3 sendok makan dan tempatkan di mangkok kedua seperti ini. Dan yang ini nantinya itu akan diwarnai hijau tua juga digunakan sebagai adonan motif. Oke, jadi totalnya itu ada 3 mangkok ya guys. Untuk adonan di baskom, tambahkan pasta pandan seperti ini. Tambahkan sedikit saja sekiranya adonannya itu menjadi hijau muda seperti ini. Jadi yang ini nantinya itu akan dijadikan adonan dasar ya. Oke, sisihkan. Selanjutnya di dalam mangkok motif kedua, tambahkan secukupnya pasta pandan. Dan agar lebih gelap, masukkan juga pewarna hijau tua seperti ini. Aduk rata. Nah ini dia guys hasilnya. Jadi warnanya itu ada hijau tua untuk motif, kemudian hijau muda untuk adonan dasar, dan adonan tanpa warna yang juga digunakan untuk motif. Berikutnya untuk pemula, agar lebih mudah dicelotot gitu, maka masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Selanjutnya adonan siap dicetak. Dan untuk cupnya itu sendiri, saya menggunakan cup aluminium BX0350 seperti ini. Oke, di dalam cup tuangkan adonan dasar sekitar 1 sampai dengan 2 sendok makan seperti ini. Selanjutnya untuk isian, kita bisa menggunakan secukupnya meses coklat. Dan untuk hasil meses yang meleleh, saya menggunakan merek Peret.
atau bisa juga menggunakan selai coklat dengan merek ini, sesuai selera ya. Oke, masukkan isiannya seperti ini. Jadi untuk takarannya itu cukup sekitar 1 sendok makan. Kemudian tutup dengan adonan dasar sampai 3/4 bagian dari tinggi cetakan. Jadi jangan penuh-penuh ya, karena nantinya itu akan mengembang. Oke, lakukan sisanya hingga habis. Kemudian untuk membuat motif, garis dengan adonan tanpa warna seperti ini. Lakukan sisanya hingga habis. Selanjutnya, ikuti garis warna putih dengan adonan hijau tua seperti ini. Nah, setelah beres di garis, selanjutnya buat motif zigzag dengan cara ditarik menggunakan tusuk gigi seperti ini. Jadi adonannya itu ditarik ke arah bawah dan atas secara bergantian ya. Oke, lakukan sisanya hingga habis. Dan agar hasil brudelnya itu bisa mulus cantik, sebelum dikukus, sebaiknya diamkan sekitar 40 menit atau hingga adonannya itu kembali mengembang dan penuh. Nah, setelah 40 menit, adonannya sudah mengembang guys. Selanjutnya kukus di dalam kukusan yang sebelumnya itu sudah dipanaskan hingga mendidih. Nah, ini adegannya dipersingkat, tiba-tiba sudah masuk ke kukusan ya. Oke, kukus selama sekitar 20 sampai dengan 25 menit atau hingga brudel matang. Dan ini karena penasaran bolak-balik diintip dah jadinya. Tuh, di menit keempat brudelnya itu bahkan sudah terlihat gemoy banget ya. Dan 25 menit kemudian, nah ini dia guys hasilnya. Masya Allah. Yo kan, teneng ayu temen gila. Yo Jan, ora sia-sia nyongen gawe dijajal sampai ping 16 lah. Gan bolak-balik dijajal gagal bae alhamdulillah. Isa dadi ayu kayak gila. Jadi jujur ya, ini adalah trial yang ke-16 sampai akhirnya bisa jadi secantik ini guys hasilnya. Karena memang meskipun terlihat mudah, tapi jika ada trik yang terlewat sedikit saja, maka hasilnya itu jadi kurang cantik, jadi ambles, atau masih mentah, atau bahkan jadi meledos seperti ini. Oh no. Oke. Dan ini tadi saya sengaja bikin 2 varian, yang sebagian itu diisi dengan selai coklat ya guys. Jika diisi selai coklat, maka untuk caranya itu masih sama. Untuk coklatnya itu juga takarannya cukup sekitar 1 sendok makan. Dan setelah dikukus hasilnya seperti ini guys. Masya Allah, lumayan cantik kan ya? Oke, setelah dikukus, selanjutnya biarkan brudel dingin. Setelah dingin, agar tetap lembut, maka kemas brudel dengan cara ditutup seperti ini. Nah, karena isiannya ini gendut banget, agar tidak rawan copot tutupnya gitu, maka sebaiknya dikasih ikat pinggang seperti ini. Oke, kita pakein sabuknya guys. Tuh, jadi deh. Lakukan sisanya hingga habis. Tuh, empuk banget guys teksturnya. Oke, sekarang kita cicip dulu. Kira-kira yang ini isiannya itu selai coklat atau meses ya? Masya Allah. Walaupun sudah dingin, ternyata selai coklatnya ini masih lumer. Aduh, pastinya yang ini enak banget dan bikin nagih. Dan untuk yang isian meses juga. Tuh, masih lumayan lumer guys. Meskipun brudelnya ini sudah dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah.
Beneran deh, yang ini mantap banget dan recommended banget guys untuk dicoba. Berikutnya tips dan trik. Saat mengukus, pastikan gunakan api sedang agar hasil bolunya itu bisa matang luar dalam dan mengembang sempurna. Karena jika menggunakan api kecil atau api yang terlalu kecil gitu, maka walaupun dikukus sampai 30 menit juga ternyata brudelnya itu jadi rawan bantat seperti ini. Dan ketika dingin juga tampilannya itu jadi kempes. Dan jadi jelek seperti ini guys. No. Dan tekstur di dalamnya itu juga jadi kurang matang seperti ini. Aduh. Eman teman gila yuk Jan. Oke, sebelum dikukus, pastikan adonannya itu sudah didiamkan dulu sampai mengembang penuh. Karena jika langsung dikukus, memang sih adonannya itu akan tetap mengembang bagus selagi raginya itu masih aktif. Cuma ternyata hasilnya brudel jadi rawan pecah dan tidak cantik karena motifnya itu rusak seperti ini. Walau yuk, aduh gawe kesel-kesel malah jadi pating blowek karuan kayak gila. Jan. Saat memberikan warna untuk adonan motif, gunakan pewarna makanan cukup 2 atau 3 tetes saja alias jangan terlalu banyak. Karena jika pewarnanya itu terlalu banyak, maka hasil motif akan jadi rawan tenggelam dan jadi kurang cantik seperti ini. Tak deleng-deleng dene sekelarapan mirip gambar kura-kura ninja gila, Chan. Saat menuangkan adonan motif, pastikan adonannya itu dituangkan segera setelah adonan dasar beres dituang. Jika adonan motifnya itu dituang belakangan, yaitu ketika adonan dasar sudah mengembang penuh gitu, maka hasil brudel jadi timbul dan kurang rapi juga, motifnya itu jadi rawan tenggelam. Seperti ini ya. Alah. Kot mau gan gagal maning Chan. Sedih ya lah Chan. Untuk penggunaan larutan santan juga sebaiknya gunakan air suhu ruang dan hindari penggunaan air dingin atau air es agar hasil brudelnya itu bisa mengembang cantik dan tidak rawan bantat seperti ini. Karena jika yang digunakan itu air es, maka hasilnya itu jadi susah gendut seperti ini. Wis. Aduh, ya Allah, kesel banget nyongela, Chan. Oke guys, demikian tadi cara membuat brudel kukus pandan isi coklat ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. Dan anyway nih, buat teman-teman yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.